Kalau kamu mengikuti perkembangan konflik Israel-Palestina, pasti tahu seberapa peliknya situasi di sana. Tapi, hari ini ada dua berita besar yang benar-benar mengubah segalanya, dan mungkin bakal jadi titik balik penting dalam sejarah konflik ini. Di satu sisi, Hamas, yang selama ini dikenal sangat tangguh dan tertutup, kini justru terlihat begitu terdesak. Mereka membuat permohonan yang mengejutkan, meminta bantuan dari komunitas internasional. Ini bukan sekadar permintaan biasa, melainkan seruan putus asa yang menunjukkan betapa parahnya situasi mereka di lapangan. Selama ini kita melihat mereka sebagai kekuatan yang sulit ditembus, tapi sekarang, mereka seolah mengangkat bendera putih, meminta dunia untuk campur tangan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa kelompok yang begitu gigih akhirnya menyerah dan meminta belas kasihan? Dalam konflik antara Israel dan Hamas, salah satu elemen yang terus menjadi sorotan dunia internasional adalah keberadaan jaringan terowongan bawah tanah yang kompleks di jalur Gaza. Terowongan ini bukan hanya jalur penyelundupan, tetapi telah menjadi bagian vital dari strategi militer Hamas. Lewat jaringan ini, pergerakan senjata, pelaksanaan penyergapan hingga perlindungan para pemimpin mereka dapat dilakukan secara tersembunyi jauh dari pantauan musuh maupun intelijen. Asal mula pembangunan jaringan bawah tanah ini sudah dimulai sejak beberapa dekade yang lampau, terutama difokuskan di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Awal tujuannya adalah untuk menyelundupkan senjata ke dalam Gaza, lalu menghindari pengawasan ketat militer Israel. Dalam perkembangannya, terowongan tersebut mulai dipakai untuk mengimpor berbagai kebutuhan sipil yang kemudian dijual ke pasar-pasar lokal. Namun, sejak tahun 2001, terowongan mulai dimanfaatkan untuk tujuan militer seperti meletakkan bahan peledak di dekat pos militer Israel. Meski demikian, karena risiko tinggi dan efektivitasnya rendah, penggunaannya saat itu masih terbatas. Perubahan besar terjadi pada tahun 2006 ketika Hamas berhasil menembus wilayah Israel, melalui terowongan dan menyerang dari belakang pos penjagaan, yang membuat militer Israel kewalahan. Terowongan di Gaza sebenarnya sudah mulai dibangun sebelum Israel menarik pasukan dan pemukimnya pada tahun 2005. Tetapi setelah Hamas mengambil ahli pemerintahan di Gaza pada tahun 2007, pembangunan jaringan bawah tanah ini semakin masif dan sistematis. Setelah tahun 2010, kegiatan penyelundupan mulai menurun, karena Mesir menutup banyak akses dan Israel melonggarkan pembatasan barang. Akibatnya, Hamas mulai lebih fokus membangun terowongan untuk kepentingan militer mereka di Gaza, termasuk persiapan serangan ke wilayah Israel. Menurut Dr. Daphne Richemont Barak, seorang pakar bawah tanah, tidak ada sistem deteksi yang benar-benar sempurna. Ia menegaskan bahwa sangat tidak realistis bagi Israel untuk berharap bisa sepenuhnya menghancurkan jaringan ini. Karena banyak bagiannya yang masih belum diketahui letaknya dan sebagian besar berada di bawah permukiman padat penduduk. Sehingga serangan ke area tersebut berisiko menimbulkan korban sipil. Jaringan ini menimbulkan tantangan besar baik dari sisi teknis maupun taktis. Hamas diyakini telah memasang berbagai jebakan di dalam terowongan, yang bisa membahayakan pasukan Israel. Pasukan IDF pun harus menghadapi risiko besar seperti keterbatasan oksigen, pertempuran jarak dekat, serta kesulitan dalam mengevakuasi tentara yang terluka. Bahkan jika mereka tidak memasuki terowongan, pengamanan di sekitar lokasi pun menjadi sulit, karena musuh bisa bergerak bebas dari titik yang tak terlihat. Perkiraan mengenai panjang jaringan bawah tanah ini pun sangat bervariasi. IDF mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 km jaringan terowongan selama konflik 2021. Namun Hamas mengklaim bahwa total panjang jaringan mereka mencapai 500 km dan hanya sebagian kecil sekitar 5% yang berhasil dihancurkan. Sejak berhasil menguasai Gaza, Hamas disebut-sebut meluncurkan proyek besar-besaran membangun bunker dan labirin bawah tanah yang diperkuat dengan beton-beton besar. Menurut Dr. Richemont Barak, Hamas tampaknya mengembangkan teknik pembangunan mereka berdasarkan pelajaran dari konflik di Aleppo dan Mosul. Struktur terowongan di Gaza bahkan disamakan dengan terowongan milik Viet Cong di Vietnam Selatan. Hanya saja dibangun dengan spesifikasi yang modern. Dilengkapi aliran listrik, sistem ventilasi, dan fasilitas untuk menunjang aktivitas bawah tanah dalam jangka panjang. Hamas membangun terowongan ini dengan dilapisi beton agar bisa bertahan lama di kota Gaza.
Jaringan bawah tanah ini juga dibangun dengan sistem yang saling terhubung, yang memungkinkan pejuang Hamas untuk bergerak dari satu titik ke titik lain secara tersembunyi. Banyak dari pintu keluar berada di lokasi berbeda, memungkinkan mereka melancarkan serangan kejutan dari berbagai arah dan kemudian menghilang kembali ke dalam tanah. Di sisi lain, terowongan ini sangat sulit dideteksi oleh sistem teknologi saat ini, baik itu sensor akustik, radar, atau detektor seismik. Bahkan ketika salah satu pintu masuk ditemukan, arah dan tujuan akhir terowongan tersebut kerap tidak dapat dilacak dengan mudah. Karena sebagian besar jaringan ini berada pada kedalaman sekitar 20 m di bawah tanah, deteksinya menjadi sangat menantang. Maka dari itu, militer Israel seringkali harus bergantung pada informasi intelijen internal atau bahkan melakukan pencarian manual dari satu rumah ke rumah lainnya. Secara keseluruhan, infrastruktur bawah tanah Hamas yang awalnya dibangun untuk penyelundupan, kini telah berkembang menjadi jaringan militer strategis yang kompleks dan sulit dihancurkan. Inilah salah satu alasan mengapa konflik di Gaza menjadi begitu sulit untuk dituntaskan IDF. Israel pun merespons ancaman ini dengan berbagai teknologi deteksi mutakhir termasuk sistem sensor akustik dan sismik yang dipasang di sepanjang perbatasan. Mereka juga membangun penghalang bawah tanah berupa dinding beton yang dalam dilengkapi sensor. Namun seperti yang disebutkan oleh banyak ahli militer, tak ada teknologi yang benar-benar bisa mendeteksi semua terowongan, apalagi di medan yang kompleks seperti Gaza. Keterbatasan ini membuat operasi militer Israel seringkali harus mengandalkan serangan darat langsung yang berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan sipil. Bagi Hamas, jaringan terowongan ini adalah nafas kehidupan. Sekaligus senjata utama dalam perang asimetris melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Terowongan memungkinkan mereka tetap bergerak, bersembunyi, dan menyerang tanpa terdeteksi. Jaringan ini bahkan disebut-sebut sebagai Metro Gaza. Karena luas dan rumitnya struktur yang telah mereka bangun selama lebih dari 15 tahun, pembangunan ini tentu bukan tanpa biaya. Selain sumber daya dan tenaga kerja yang besar, Hamas juga disebut-sebut menggunakan dana bantuan internasional yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sipil. Tuduhan ini menjadi salah satu sumber kecaman dari berbagai pihak karena rakyat Gaza yang hidup di tengah krisis kemanusiaan justru tidak mendapatkan manfaat langsung dari dana tersebut. Di sisi lain, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa pembangunan terowongan ini adalah bentuk adaptasi dari Hamas dalam menghadapi blokade panjang dan dominasi militer Israel. Mereka menciptakan jalur alternatif di bawah tanah karena akses laut, udara, dan darat telah sepenuhnya diawasi dan dibatasi. Dengan demikian, terowongan menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk tetap memiliki mobilitas dan daya serang. Sementara itu juga, Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, menyerukan kepada rakyat di dunia Arab, negara-negara Muslim, dan para pejuang keadilan di seluruh dunia untuk turun ke jalan guna menolak kelanjutan perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Seruan ini disampaikan dalam pernyataan resmi Hamas pada Selasa dini hari, setelah Israel kembali melancarkan agresi besar-besaran ke Gaza melalui serangkaian serangan udara yang menyebabkan lebih dari 300 warga syahid, sebagian besar diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Hamas menyerukan agar masyarakat internasional melakukan intervensi atas serangan Israel yang semakin membabi buta. Militer Israel menyerang dan membom warga sipil di timur area Han Younis. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan pemerintahannya telah melanjutkan perang genosida terhadap warga sipil tak bersenjata di Gaza dengan membatalkan kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku sejak 19 Januari lalu. Hamas menyatakan, Netanyahu dan pemerintahannya melanjutkan agresi dan perang pemusnahan terhadap warga sipil di Gaza. Mereka secara sadar membatalkan gencatan senjata dan membiarkan para tahanan di Gaza menghadapi nasib yang tidak pasti. Hamas juga menegaskan bahwa Netanyahu dan pemerintahannya bertanggung jawab penuh atas dampak dari agresi brutal ini terhadap Gaza dan rakyat Palestina, yang kini menghadapi kebrutalan perang serta kebijakan kelaparan sistematis sejak 2 Maret lalu akibat blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan. Hamas meminta para mediator internasional untuk menuntut pertanggungjawaban penuh dari Netanyahu dan pemerintahannya atas pelanggaran serta pembatalan kesepakatan gencatan senjata. Hamas juga mendesak PBB dan Dewan Keamanan untuk segera mengadakan pertemuan darurat guna menghentikan agresi Israel. Sementara itu, Jihad Islam Palestina menegaskan bahwa
pengumuman Netanyahu untuk melanjutkan agresi di Gaza merupakan upaya yang disengaja untuk menambah jumlah pembantaian. Gerakan tersebut menegaskan bahwa Netanyahu telah dengan sengaja menggagalkan semua upaya untuk mencapai gencatan senjata, dan menegaskan bahwa agresi baru ini tidak akan memberi keuntungan bagi Israel, baik di medan pertempuran maupun dalam perundingan. Di sisi lain, Front Populer untuk Pembebasan Palestina menegaskan bahwa Israel telah melakukan kejahatan dan pembantaian di Gaza berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya sebagai bagian dari perang genosida besar-besaran. Gerakan tersebut juga menyerukan semua pihak internasional untuk segera bertindak guna menghentikan perang pemusnahan di Gaza.